Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru dimanapun berada, Alhamdulillah jumpa kembali bersama saya Lili Sulansari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat soal ulangan online dengan aplikasi Google Form. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki akun Gmail ya. Email Gmail atau akun Gmail, di mana ketika kita memiliki akun ini kita bisa mengakses apapun aplikasi yang disediakan oleh Google. Salah satunya adalah Google Form. Langkah pertama kita login dulu ke Gmail kita. Setelah itu, setelah tampilnya seperti ini akun pribadi saya Lili Sulansari. Kita langsung klik aplikasi Google yang ada di sudut kanan. Nah, di sini kita klik langsung Google Drive. Google Drive. Di sini tempat penyimpanan file dan folder kita dengan kapasitas yang luar biasa diberikan oleh Google itu 15 GB Bapak Ibu ya. Kapasitasnya seperti ini. Langkah yang selanjutnya setelah kita membuka Google Drive, kita lihat sini klik baru atau new. Kemudian lainnya dan langsung ke Google Formulir kosong. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu Google Form itu ya. Di sini ada formulir tanpa judul, kita dilihat saja. Misalnya kita mau membuat soal PTS. Di sini kelas 7, soal PTS. Kebetulan saya guru bahasa Sunda, saya menggunakan soal PTS bahasa Sunda kelas 7. Misalnya di sini ini judul dari form kita, karena dalam soal ini ada dua bagian yang harus kita siapkan. Pertama, identitas, siswa harus mengisi identitas. Yang kedua, siswa mengisi pertanyaan atau soal-soal yang kita ajukan. Untuk membagi dua bagian ini, kita cukup klik ini Bapak Ibu, tambahkan bagian. Nah, bagian satu identitas, bagian keduanya pertanyaan atau soal. Kita bisa isi di sini misalnya, silahkan isi identitas lengkap Anda. Misalnya seperti itu. Redaksinya terserah Bapak Ibu, hanya contoh saja. Kemudian yang kedua, setelah selesai kita membuat judul dan membagi dua bagian ini, kita membuat pertanyaan yang pertama tentang identitas, yaitu nama lengkap atau nama siswa. Nama siswa. Di sini kita berikan jawaban singkat saja Bapak Ibu. Nah, di sini nanti siswa akan mengisi langsung. Karena ini wajib diisi, nama kita klik ininya, wajib diisi. Selesai. Untuk identitas pertama itu nama siswa. Yang kedua kita isikan kelas. Nah, kelas, karena berhubung kita mengajar mungkin tidak cukup satu kelas, kita di sini bisa memberikan option, bisa kotak centang atau pilihan ganda atau drop down. Tarik ke bawah atau ke atas ya ini ya. Misalnya sini kebetulan saya mengajar 10 kelas, tapi saya akan coba di sini 3 kelas saja. Kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C. Ya, contohnya contoh saja. Drop down artinya bisa ditarik atas bawah seperti itu ya. Setelah selesai, kita juga sama seperti tadi, wajib diisi. Oke, setelah itu selesai, kita klik pertanyaan selanjutnya. Sini password atau token. Jadi setiap ulangan, tiap kelas berbeda-beda, kita berikan passwordnya untuk menjaga kerahasiaan dari soal kita. Untuk mengisi password ini, kita klik tanda 3 di bawah ini. Di sini ada validasi respon. Kemudian password itu terserah mau angka atau teks. Misalnya kalau mau angka, klik angka, kalau mau teks, klik teks. Di sini ada beberapa option Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saya pilih angka saja yang mudah. Di sininya kita berikan angka 1, 2, 3, 4, 5 sebagai contoh. Terus di sini teks kesalahan khusus, misalnya kalau ketika password tidak berlaku, maaf, password Anda misalnya Anda salah atau tidak valid, misalnya bisa seperti itu ya. Password Anda tidak valid. Nah, ini sama, wajib diisi. Seperti itu. Demikian sudah cukup nama,
kelas, dan password atau token. Langkah selanjutnya, identitas sudah selesai, kita ke bagian kedua, yaitu membuat soal. Di sini tertulis soal pilihan ganda. Kalau butuh 3 bagian, tinggal nambah lagi nanti bagian ketiga, misalnya esai. Tapi kita contoh saja membuat soal pilihan ganda ya. Pilihan ganda, misalnya pilihlah jawaban yang paling benar. Yang paling benar. Yes. Kemudian setelah selesai kita membuat soal ini, kita berikan soal yang pertama. Soal pertama, misalnya, kalau Bapak Ibu sudah memiliki file soal tersendiri, tidak usah mengetik ulang, cukup membuka file soal yang sudah kita siapkan sebelumnya. Saya klik di sini soal ini. Nah, seperti ini kita cukup copy paste seperti biasa, tidak usah dengan nomornya. Kita bawa ke sini lagi. Nah, ini seperti itu. Ini nomornya kita hapus saja karena nanti otomatis akan nomor sendiri. Setelah itu bagaimana cara mengisi untuk pilihan gandanya? Pilihan gandanya, caranya adalah Bapak Ibu ini sudah siapkan pilihan gandanya. Kita nonkan dulu untuk ininya numberingnya, non. Nah, kita copy, kita pindahkan. Secara otomatis ini akan terisi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mudah sekali bukan? Jadi cara memindahkan soal yang dari file Word kita ke Google Form seperti itu. Setelah itu wajib diisi. Karena ini adalah bentuknya kuis, kita harus setting dulu supaya ada kunci jawaban dan poin setiap soalnya. Caranya bagaimana? Kita ke bagian setting Bapak Ibu. Kita setting terlebih dahulu. Karena kita tidak menggunakan email, tidak perlu mencentang kumpulan alamat email, karena ini untuk memudahkan siswa-siswa kita yang tidak memiliki email. Kita langsung ke kuis, jadikan ini kuis. Nah, ini rilis nilai, jadi ketika selesai mengerjakan soal ini, siswa akan mengetahui berjumlah skornya. Ya. Responden dapat melihat pertanyaan tanya jawab, tidak usah. Jawaban benar tidak usah, nilai poin tidak usah, cukup ini saja. Simpan seperti itu. Setelah selesai, maka akan muncul di sini. Nah, akan muncul di sini kunci jawaban. Kunci jawaban tertentukan. Jenis kaulinan ayat dina gambarnya kan. Karena gambarnya belum ada, berarti saya harus masukkan gambarnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sini tadi ada gambar. Jawabannya misalnya tadi gambarnya apa di sini? Oh, ini oke. Contoh misalnya ya. Ini poinnya, kalau soalnya misalnya 10, Ibu ingin dapat poin 100 dibagi 10, berarti misalnya satu soal misalnya 10, atau misalnya ya 10 poin, dikali 10 soal sih 100 misalnya gitu ya. Ini selesai. Kalau kita ingin menambahkan gambar di sini, cukup klik gambar, kita cari gambarnya. Nah, saya mungkin coba cek dulu gambar saya, gambar yang tadi. Kalau memang belum, Ibu bisa searching di Google, di Save As. Tapi kalau tidak ada, bisa misalnya tadi gambar yang tadi. Contoh misalnya gambar ini aja dulu ya. Kalau nanti gambarnya susah, cara memindahkan gambarnya saja. Nah, ini cara memindahkan gambar Bapak Ibu. Ini bisa kita atur untuk memperbesar atau memperkecil, cukup ditarik saja. Untuk lokasinya kita bisa klik garis titik 3 di sini, rata tengah. Nah, seperti itu. Mau rata pinggir, tinggal digeser-geser saja oleh kita sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini cara memasukkan gambar Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, misalnya ini sudah wajib diisi, oke, kita tambah lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya misalnya, nah ini Bapak Ibu, kita copy lagi, kita pindahkan kembali.
Seperti itu. Ini nomornya kita hilangkan. Kemudian untuk jawabannya, karena ini tadi bentuknya ke pinggir, ini harus kita rubah ke samping terlebih dahulu. Harus ke samping terlebih dahulu. Harus ke samping, karena kalau ke pinggir tidak bisa Bapak Ibu, jadi harus menyusun ke bawah. Ini juga sama. Misalnya ini juga harus sama. Nanti setelah menyusun begini akan mudah memindahkannya, mengopinya. Jadi salah satu peringatan untuk kita, untuk kalau ingin membuat mengopi dari ini kita rubah dulu ininya, numbernya dengan noun seperti tadi. Nah, jadi kita bisa copy langsung dan kita pindahkan pas di Google Form kita. Klik kanan, pas. Ya, otomatis seperti itu. Sama seperti tadi Bapak Ibu, kita tentukan kunci jawabannya, misalnya boleh boleh asal dulu untuk ini, poinnya sama 10 tadi. Kita tentukan poin 10. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai, seperti biasa kita klik selesai. Demikian Bapak Ibu. Nah, contohnya 2 soal saja. Kita lihat tampilan soal kita seperti apa. Kita lihat di preview atau pratinjol. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Tampilannya. Nah, kalau memang ingin merubah tampilannya, kayaknya nggak sesuai warnanya atau komposisinya, bisa diedit ulang. Klik tanda edit formulir di sini. Kita berikan sentuhan warna di background. Di sini ada. Nah, pilih warna-warna sesuai dengan kehendak kita dan selera kita. Pilih header gambar itu untuk background. Oh ya, di Google Form ini sudah disediakan aneka tema untuk background header kita. Tapi kalau memang kita ingin menggunakan foto yang kita miliki, cukup klik unggah saja. Tapi kalau memang pengen menggunakan yang ada di sini, Bapak Ibu silakan memilihnya saja. Misalnya contoh ini, klik salah satu gambar, sisipkan atau insert. Maka secara otomatis Google Form kita akan berubah tampilannya sesuai dengan tema yang kita pilih tadi. Nah, seperti ini. Untuk background latar belakangnya bisa kita tambahkan juga. Soal PTS. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara membagikan soal ini kepada siswa? Kita lihat di respon. Nah, di sini kita membuat tuh laporan. Nanti ketika siswa mengerjakan soal, secara otomatis laporannya akan terarsipkan dengan rapi di form Excel ya, di Excel. Program Excel. Ini laporan hasil PTS. Nama, skor, kelasnya akan secara otomatis masuk ke sini. Nah, ini seperti ini tampilannya, Bapak Ibu. Di sini timestamp, ini waktu pengerjaan siswa dari jam berapa ke jam berapanya jelas, tanggal segala macam ada di sini. Ini skor, ini nama siswa, kelas dan token, sehingga pertanyaan dan jawabannya semuanya terarsipkan di sini dengan baik. Kita kembali lagi ke form tadi. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tidak ada yang diedit lagi, kalau memang sudah kira-kira ini cukup, kita bisa mengirimnya langsung. Klik kirim. Karena tidak mengumpulkan email, jadi kita kirimkan link saja. Ini kan tautannya linknya panjang sekali Bapak Ibu, kita bisa pendekkan, perpendek URL, klik ini, dan kita salin. Nah, link inilah yang kita bagikan ke grup WA atau ke anak didik kita. Link ini nanti ke mereka kalau mengklik link ini otomatis akan terbuka form yang kita buat. Atau jika Bapak Ibu ingin memudahkan atau menyimpulkan alamat email, alamat link ini, kita bisa minta bantuan dari Bitly, aplikasi Bitly. Di sini ada khusus untuk memendekkan dan mengcustomize link kita. Sini kita pas create, kemudian kita ganti yang link kita tadi yang sudah dipendekkan oleh Bitly menjadi misalnya soal PTS kelas 7 misalnya, atau soal kita kecil semua misalnya soal PTS
Sunda 7. Sunda 7 misalnya ya. Kita save. Nah, link has been edited artinya sudah. Nah, copy. Nah, kita bagikan link ini kepada siswa kita. Nah, kita coba copy link ini. Untuk memastikan apakah betul link kita ini valid atau tidak, kita coba saja di sini. Kita klik supaya nanti siswa kita, nah seperti itu. Kita klik apakah betul. Ketika siswa mengklik link yang kita buat, langsung, nah Bapak Ibu demikianlah. Ketika siswa mengklik link kita, otomatis form soal yang kita buat tersebut terpampang seperti ini. Mereka tinggal kita coba saja Bapak Ibu ya. Nah, contoh di sini Lilis misalnya. Lilis kelas misalnya anak 7A, kemudian tokennya tadi 1 2 3 4 5. Berikutnya tadi berapa ya passwordnya, saya lupa. Kalau lupa kita cek lagi passwordnya berapa. Tadi passwordnya yang saya buat, saya lupa sendiri bikin passwordnya. Bentar Bapak Ibu, kita edit dulu ya. Oh, tidak boleh lebih dari 1,3, dia harus sama dengan ya, sama dengan tapi nyetingnya salah, harusnya sama dengan 1 2 3 4 5. Oke. Maaf, password Anda kalau nanti passwordnya salah. Password Anda salah. Wajib diisi. Oke, kita kembali ke tinjau. Kita kerjakan kembali. Nah, seperti ini. Kita klik, kita uji coba kembali Bapak Ibu cara mengerjakannya anak-anak kita nanti. Nah, seperti ini. Kita coba lagi ya Bapak Ibu ya. Lilis dengan siswa kita nanti masuk ke sini. Mereka drop down tadi, pilih. Kemudian kita coba tokennya 1 2 3 4 5. Berikutnya kita mengerjakan soal. Misalnya kita pilih saja acak. Ini juga simulasi. Kemudian kirim. Ketika mengirim, maka secara otomatis siswa kita akan melihat nilainya. Akurasi nilai betul berapa. Akurasi. Demikianlah Bapak Ibu sekalian cara membuat soal via aplikasi Google Form. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam lain kesempatan dalam tema tutorial yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.